Halo anak-anak hebat Indonesia. Pernahkah kalian berpikir dari mana air hujan itu berasal? Bagaimana tetesan-tetesan itu bisa jatuh dari langit? Jika kalian penasaran, ayo ikuti dan tonton video ini karena dalam video ini kita akan membahas proses terjadinya hujan. Selamat menyaksikan. Air adalah sumber kehidupan. Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup. Manusia membutuhkan air untuk minum dan menjaga fungsi tubuh. Sama seperti hewan pun membutuhkan air agar tetap bisa hidup. Sedangkan tumbuhan memerlukan air sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis. Tanpa air, tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada makanan, dan tidak akan ada keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dari mana asal air yang kita gunakan setiap hari. Salah satunya melalui proses alam yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses alam yang menggambarkan pergerakan air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi secara berulang tanpa henti dan menjadi bagian penting dari keseimbangan alam. Tanpa siklus air, ketersediaan air di bumi akan cepat habis. Siklus air ini juga dikenal dengan nama daur hidrologi dan terdiri dari 4 tahapan utama. Tahap pertama, evaporasi. Tahap kedua, kondensasi. Tahap ketiga, presipitasi. Tahap keempat, runoff dan infiltrasi. Tahap pertama dari siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi uap karena panas matahari. Air yang menguap ini berasal dari laut, sungai, danau, kolam, serta permukaan tanah yang basah. Tidak hanya itu, tumbuhan juga berkontribusi dalam proses ini melalui transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi disebut evapotranspirasi. Uap air yang terbentuk akan naik ke atmosfer karena lebih ringan dari udara di sekitarnya. Semakin panas suhu udara, maka penguapan akan semakin cepat dan lebih banyak uap air yang terbentuk. Setelah uap air naik ke atmosfer, suhu udara di atas sana jauh lebih dingin dibandingkan permukaan bumi. Akibat suhu yang rendah, uap air mengalami pendinginan. Proses ini disebut kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud dari gas atau uap air menjadi cair atau titik-titik air kecil. Titik-titik air tersebut mulai berkumpul dan membentuk awan. Semakin banyak titik air yang terkumpul, awan akan terlihat semakin tebal dan gelap. Jika suhu sangat rendah, terutama di daerah pegunungan atau lintang tinggi, kondensasi juga bisa menghasilkan kristal es. Saat awan telah menjadi sangat jenuh, artinya sudah terlalu banyak menampung titik air. Tibalah waktunya air itu turun kembali ke bumi. Proses jatuhnya air dari atmosfer ke bumi disebut dengan presipitasi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau gerimis.
tergantung pada suhu udara di sekitar awan dan di permukaan bumi. Di negara tropis seperti Indonesia, presipitasi hampir selalu berbentuk hujan. Hujan sangat penting karena membantu menyuburkan tanaman, mengisi air tanah, dan menjaga aliran sungai. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak langsung berhenti begitu saja. Sebagian air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Proses ini disebut runoff atau aliran permukaan. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan celah batuan. Inilah yang disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap ini menjadi cadangan air tanah yang sangat penting bagi kehidupan, terutama di musim kemarau. Cadangan air ini digunakan oleh tumbuhan, diambil melalui sumur, dan bisa muncul kembali sebagai mata air. Air yang kembali ke sungai dan laut akan mengalami evaporasi kembali, dan siklus air pun dimulai lagi dari awal. Siklus air adalah proses yang tidak pernah berhenti. Ia bekerja secara alami setiap hari di seluruh dunia. Air yang kita gunakan hari ini mungkin pernah menjadi bagian dari uap air di langit ratusan tahun yang lalu. Itu keajaiban alam. Air selalu bergerak, berpindah tempat, namun jumlahnya tetap. Dengan memahami proses ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga kelestariannya. Sampai di sini kita telah mempelajari satu proses alam yang luar biasa, yaitu siklus air. Dimulai dari evaporasi ketika air menguap karena panas matahari, lalu naik ke langit dan mengalami kondensasi, membentuk awan hingga akhirnya menjadi hujan yang membasahi bumi dalam proses presipitasi, dan kemudian mengalir kembali dan meresap ke tanah melalui runoff dan infiltrasi. Siklus ini terus berputar setiap hari tanpa kita sadari, namun dampaknya sangat besar bagi semua makhluk hidup. Siklus air bukan hanya proses ilmiah, tapi juga pengingat bahwa alam bekerja dengan keteraturan dan keseimbangan yang sempurna. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh, tidak ada hewan yang bertahan, dan tidak ada manusia yang hidup sehat. Karena itulah, memahami proses ini bukan hanya soal belajar IPA atau sains, tapi juga soal belajar menghargai alam dan semua yang diberikannya. Sekarang, setelah kalian tahu bagaimana hujan terbentuk dan bagaimana air terus bergerak dalam siklus yang abadi, semoga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab dari diri kalian untuk ikut menjaga air, tidak menyia-nyiakannya, dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini hingga akhir. Teruslah belajar, teruslah peduli, karena ilmu dan kesadaran kita hari ini akan menentukan masa depan bumi kita esok hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.